Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya dalam pertemuan hari ini adalah menjalin jari jemari di masjid. Menjalin jari jemari namanya tasbik. Tasbik. Sedek Ibu. Begini mangko menjalin. Pokoknya menjalin menyilang-nyilangi bagaimanapun gayanya. Namanya tasbik, syabbaka yusabbiku tasbik. Ketika menuju masjid, tidak berjalan dengan cara menjalin jari jemari, termasuk adab. Di antara adab-adab menuju masjid, supaya kita tercatat sebagai orang yang salat, maka salah satunya hindari sikap orang yang malas, sikap orang yang cuek, sikap orang yang tidak tawadhu. Di antaranya dengan jalan jari jemari di pertemuan baik ke depan ataupun ke belakang. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi, Imam Hakim, dinyatakan hadisnya sahih oleh para pakar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitih," apabila tawadda, berwudu, ahadukum, salah seorang kamu, fi baitihi, di rumahnya, summa atal masjid, summa, kemudian ata, dia mendatangi masjid, yakni berangkat menuju masjid, kana fi shalah, adalah dia itu dalam salat atau tercatat sebagai orang yang salat. Hatta yarji'a, hingga dia yarji' kembali pulang ke rumah. Fala yaqul hakada, maka janganlah dia melakukan seperti ini. Wa syabbaka baina asabi', lalu Nabi menyilang-nyilangkan jari beliau. Jangan begini, atau mantun, atau mangko, atau ke belakang. Ketika berangkat menuju masjid. Idza suiba lis-shalah, apabila telah dikumandangkan salat atau diserukan seruan untuk salat, fala ta'tuha, maka janganlah ta'tu, kamu mendatanginya, wa antum tas'auna, sementara kamu sambil bergegas, sa'a, bergegas, berjalan cepat, tidak berlari, namanya sa'a, tas'au. Wa atuha, dan datangilah dianya tempat salat itu, wa alaikumus sakinah, kamu berjalan dengan sakinah, tenang, sakinah. Fama adraktum, maka berapa yang kamu dapati, fasallu, ikut salat. Wa ma fata, dan apa saja yang luput terlewatkan olehmu,
fa'timmu, maka sempurnakan olehmu. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang kamu, idza kana ya'bidu ila shalah, apabila dia bersengaja, berniat, bermaksud menyengaja ke tempat salat, fahuwa fi shalatin, dia dicatat sebagai orang yang sedang salat. Hadis ketiga. Bunyi hadisnya, idza tawadda'a ahadukum, apabila berwudu, ahadukum, salah seorang kamu, fa ahsana wudu'ahu, maka lalu ahsana, dia baguskan wudunya, summa, kemudian kharaja, dia keluar, amidan, keluar sengaja menuju ke masjid, fala yushabbikanna yadayhi, maka sekali-kali jangan dia mentasbik, menyilang-nyilangi, jari jemarinya, menjalin jari jemarinya atau dua tangannya, fa innahu fi shalah, karena dia di dalam salat. Mari kita pahami halaman pertama, yang pertama dulu, hadis pertama. Sebaik-baik berwudu di rumah. Nilai, fadilah, keutamaan, keistimewaan berwudu di rumah berbeda dengan masjid. Siapa yang berwudu di rumah dengan sempurna, isbagh dan ihsan, bagus sempurna wudunya, kemudian dia ikhlas menuju ke masjid, semenjak itu dia sudah dianggap salat dan dicatat sebagai pahala orang yang salat jika berwudu di rumah. Tapi kalau di masjid berwudu, tentu sudah hilang fadilahnya. Syaratnya berwudu di rumah. Kemudian kedatangannya ke masjid semata-mata untuk salat, atau berzikir, atau berdoa, atau ta'lim, dan hal-hal yang sifatnya ibadah, bukan untuk lain-lain. Maksud untuk lain-lain itu ya untuk ketemu, untuk menyampaikan ini, untuk membagi-bagikan, untuk menampangkan tampang saya misalnya. Nih saya nih, jangan lupa enggak. Nah, itu ikhlas ya. Karena dia dianggap orang yang salat, maka janganlah rusak, jangan dirusak pahala nilai salat itu dengan hal-hal yang dapat merusakkannya. Walaupun dia berjalan, walaupun dia tidak bertakbir, atau belum lagi mengucapkan takbiratul ihram, masih di jalan, dia sudah dianggap salat. Jadi kalau dia dianggap salat, berarti jangan rusak dengan hal-hal yang lain. Maka sepanjang jalan berjalanlah dengan sakinah namanya, tenang dan waqar, beradab, bersopan santun, datang ke tempat masjid. Dan jangan melakukan gerakan-gerakan, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala salat, bermain-main, bercengkerama, lebih-lebih berbicara, atau mampir ke lapau cahlu sehingga kembali cahlu. Memang luruh sen, apa? Lurus saja. Lurus itu bukan jalan tol, enggak. Memang tujuan utamanya ke masjid, enggak singgah-singgah. Dan jangan dia syabbaka. Itu syabbaka. Mantun jadi mangko bisa, mangko namuah di muka, di samping, jangan. Itu menunjukkan sikap ketidakseriusan, nyantai,
tidak menampakkan kekhusyukan dan ketawaduan karena dia sedang salat. Itulah adab yang perlu diperhatikan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan pembicaraan sepanjang jalan. Melebar ke kanan, melebar ke kiri, ke muka, ke belakang, ke samping. Pembicaraan. Heboh. Heboh. Kadang-kadang suaranya meninggi. Kadang-kadang agau keluar kan. Dan lain sebagainya. Itu agak sulit seketik. Bagi kami. Bagi Sinan kan tak. Bagi kami-kami. Hadis kedua, apabila dikumandangkan, diserukan salat atau ikamat, sebab suiba itu arahnya ke ikamat. Apabila diserukan, dikumandangkan ikamat untuk salat, maka datangilah biasa-biasa saja. Jangan berlari, jangan bergegas. Kita icet tengkelek sebelah. Fala ta'tuha, maka janganlah kamu ta'tu mendatanginya, mendatangi salat itu. Wa antum tas'au, sementara kamu bergegas, berlarian. Laki-laki, apalagi perempuan. Laki-laki saja dilarang berjalan lari atau berlari cepat. Dilarang. Tas'au itu sa'ah, berjalan cepat. Orang lakamat, kita di luar, jangan berlari. Jangan berlari, berlari jangan. Apalagi berlari-lari. Termasuk bagagih. Banyak nanti cici, banyak yang tinggal. Bagagih. Tak boleh, tak boleh. Mana boleh? Kan kata-kata la tas'au. Maka janganlah engkau bersigegas. Bersigagih namanya, tangkamu saji. Bersigagih itu kan di atas berjalan, lari kecil. Kan sama sa'i itu. Sa'i itu kan lari-lari ketek bagi laki-laki. Dengar. Wa atuha, dan datangilah oleh kalian salat itu. Wa alaikumus sakinah, kalian sakinah. Sakinah itu tenang. Tenang. Tenang, tawadu, khusyuk. Itu sakinah. Apalagi kau bangkit kodek sebelah. Jalan tak lo lanyah dah. Tak lo lanyah jalan. Ya lah sana ke banyak sih. Supaya jangan tapi jangan kumua, jalan lanyah, lata biasa. Atau nak nampak galang kaki wak durang macam-macam lah. Fama adraktum, jika kamu telah datangi masjid tempat salat itu dengan tenang, sakinah, sopan santun, tidak banyak kecuali gini, tidak banyak pelanga-pelongo, macam, maka fama adraktum, betul, adraka, maka berapapun yang kamu dapati, ikut salat. Wal imamu ala halin, bagaimanapun posisi imam ketika itu, fasallu, ikut salat dengan imam. Meskipun imam itu telah sujud atau duduk terakhir, ikut saja. Untuk mencari nilai jamaahnya. Imam duduk tasyahud akhir, kita masuk, langsung saja kita Allahu Akbar sendirian. Prinsip imam lah kesudah.
imam la tahiyatul terakhir, salat-salat seorang tidak dapat fadilah jamaah. Kecuali kalau kita serombongan, ada yang kerja jadi imam, boleh selesaikan dulu imam. Sebab tak boleh lo imam dulu selesai, walau qamat tak boleh. Tidak boleh dalam satu waktu, di tempat yang sama, di salat yang sama, dua imam. Itu dua imam namanya. Selesai mana dulu imam tu, eko qamat, taklah salat sih. Ketika dulu pernah cok je lah di Masjid Raya ketika musinan dulu. Ini qamat lah kang. Imam tanya tu, qamat lekah. Datanglah serombong lain, qamat lah cik. Jadi banyak di masjid tu imam. Dulu, kini entahlah tak tahu. Tak boleh dah. Berhenti lah tu orang dulu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru suat. Jadi bara dapat satu. Walaupun imam itu dalam posisi apapun juga ikut buka salat dengan takbir dulu. Jangan melonyoh ke bawah. Melonyoh ke Allah. Meluncur ular ke bawah. Nak salat tu lah. Salat dibuka dengan takbir. Kalau langsung duduk ke bawah, tak salat. Tak buka-buka. Nya kan salat itu muftatahatun bi takbir. Dibuka dengan takbir. Jadi kalau kita imam sedang sujud atau sedang duduk, kita masuk Allahu Akbar. Baru ke bawah. Bisa langsung ke bawah, bisa tambah takbir satu lagi. Itu boleh kedua-duanya. Allahu Akbar ke bawah atau Allahu Akbar. Allahu Akbar boleh ke bawah, dibolehkan. Yang penting bukalah pintu auto dulu, baru naik ke atas. Dan memang ada orang yang imamnya sedang duduk atau sedang apa? Sedang sujud, ini langsung turun ke bawah tempat takbir. Belum masuk. Itu fasallu ya, wa fama adraktum, maka berapapun yang kamu dapati salat itu fasallu, maka ikutlah salat bersama imam. Wa ma fatakum, dan apa saja salat itu yang fata luput tertinggal oleh kamu berapapun rakaatnya, fa'atimmu, maka sempurnakanlah berapa tinggal. Sempurnakan berapa tinggal. Sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, bukan bersama-sama. Yang boleh itu, ada orang terlambat salat. Lalu ketika imam selesai, dia berdiri untuk menyelesaikan salatnya sekian rakaat lagi. Datang orang masuk, ingin berjamaah boleh. Yang tidak, sama-sama terlambat. Terlambat 5 orang. Lalu imam Assalamualaikum berdiri ke lima-limanya, satu ke depan. Tidak dijumpai keterangannya tu. Di sana mangkik imam. Kau sekali ketiga ni kau bakal. Terlambat 5, kau ingin kau muka. Selesaikan sendiri-sendiri. Sebab Abah Imam lah selesai. Kecuali kita salat, ada orang baru masuk. Sah, kita jadi imam. Kalau boleh tentu ada yang membolehkan, mana bolehnya. Anehnya kadang-kadang nengko dia lo jadi imam. Dalam 5 orang, anak belakang ko dia merasanya orang tahu, anu kamu ko, anan dulu tarik ke belakang.
Terbayang tak? Terlambat 5 orang. Imam Assalamualaikum. Anak paling kemudian dia marasu kamu ku ko. Anak lain mundur ke belakang. Ini yang terlambat lo dulu jadi imam. Dan sialo nama angkiknya jadi imam. Apakah setuju orang pun tidak? Itu selesai sendiri. Tapi orang yang terlambat ko, ketika nyala selesai imam salat, lalu berdirinya menyempurnakan salat yang tinggal. Ada orang satu boleh. Orang baru satu. Kira-kira begitu. Iya, nu anak-anak. Tapi nama nu kan anak-anak. Alun salah le, selesai tadi. Alun timur di salah le doa. Berapa tinggal? Atimmu kamu sempurna. Atimmu kamu sempurnakan berapa tinggal. Dengan catatan, kalau mendapati imam sedang sujud atau duduk, tidak termasuk rakaat. Tapi kalau mendapati imam sedang rukuk, kita ikut sedang rukuk, bukan makmum rukuk. Imamnya masih rukuk, kita masuk. Menurut sebagian besar ulama, dapat rakaat itu. Ada juga yang mengatakan tidak, tapi kita berpeganglah kepada yang taruhlah dapat 1 rakaat. Dengan catatan imam masih. Tapi kalau imam lakatih makmum sarang rukuk, enggak ada. Nya apanya? Patokannya imam, dasarnya itu imam. Dulu pernah di zaman Nabi terjadi. Imam sarang rukuk, dia masuk di pintu. Dari belakang rukuk mukunya. Dari belakang masuk rukuk, Allahu Akbar. Sarang rukuk itu ke mukunya. Ditegur Nabi. La ta'ud, nanti kau biayalah. Nanti kau kabaju lah. Tapi yang datang, janganlah ndak. Dulu kejadian peristiwanya. Fa inna ahadakum, lanjut. Karena sesungguhnya salah seorang kamu idza kana ya'midu, apabila dia bermaksud menyengaja menuju ke tempat salat di masjid, di surau, fahuwa fi salatin, maka dia ketika itu sedang dalam keadaan salat. Itu makanya jangan sampai menjalin jari jemari. Jalanlah dengan khusyuk, dengan tunduk, fokus. Jangan banyak lakukan hal-hal yang bisa memalingkan perhatian kita menuju tempat salat, supaya dapat nilai salat. Bahkan disuruh sakinah. Kami mau tahu sambil ke surau tu banyak, ndak ada. Nota. Cuma ada peko. Nota aku kecil orang kan pantang dimulai. Kota kan pantang dimulai. Kalau dimulai, payah berhentinya. Kadang-kadang tipu-tipu ke masjid, tiba di pintu ke para masjid, alun selesai otak, sampai ke kalau masjid kadang-kadang selesai lah. Sia orang dakwah orang. Sebab nama otak aku mau orang besoknya. Maka mesti kita perhatikan adab-adab ke masjid. Adab-adab ke masjid. Nah, kita selesaikan dari yang ketiga, nanti kita bicarakan adab. Abu Sumamah Al-Hannath, katanya Ka'ab bin Ujrah pernah bertemu, menjumpainya ketika dia hendak pergi ke masjid.
Ka'ab bin Ujrah, salah seorang sahabat, bertemu dengan Abu Thumamah ketika Abu Thumamah hendak berangkat ke masjid. Kata Abu Thumamah, ketika itu aku tasbik, sedang menjalin jari-jari berangkat menuju masjid. Ditegur oleh si Ka'ab, ditegurnya dan dia melarang. Kemudian dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda, apabila berwudu, ahadukum, salah seorang kamu, ahsana wudu'ahu, lalu dia baguskan wudunya." Ahsan, yang dikatakan bagus wudu itu berwudu dengan sempurna, sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia keluar dari rumahnya, ila amidan, menyengaja menuju masjid untuk salat. Kata Nabi, fala yushabbikanna, kau keraslah. Di mana tak karehnya yushabbikanna itu ditakkidkan. Maka betul-betul janganlah menjalin jari jemari tangannya, karena dia sedang salat. Kan sedang salat bana tidak boleh mengkodah. Rupanya bajaran ke masjid pun tidak boleh. Sebablah dianggap sedang salat. Itu adab itu. Adab menuju masjid. Ada banyak adab menuju masjid. Yang pertama, berwudu di rumah. Itu adab tuh. Berwudulah di rumah, beres-beres di rumah. Kemudian sepanjang ke masjid itu niatnya ikhlas, berwudu, pakai lengkap, berjalan menuju masjid. Itu adab. Kalau begitu, setiap langkah kakinya penghapus dosa. Berwudu di rumah, lalu berangkat menuju masjid. Tidak ada maksud dan tujuannya hanyalah semata-mata untuk salat. Maka satu langkah kakinya menghapuskan kesalahan, tahuttu khati'atan, menghapuskan kesalahan. Langkah kaki yang satu lagi tarfa'u derajat, mengangkat derajat. Kaki berapa? Iyo, dua celilah. Kaki yang satu menghapus kesalahan, kaki yang lain makin banyak langkah, makin banyak dosa dihapuskan dan derajat ditinggikan. Dengan catatan berwudu dengan bagus sempurna di rumah. Di rumah. Itu pentingnya berwudu di rumah. Kemudian adab yang berkaitan dengan itu juga, bahwa kau dapat jangan lupa baca doa ketika keluar rumah. Kalau keluar rumah kan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala. Kamu sajid itu kan keluar rumah tuh. Kamu sajid kan keluar rumah. Itu makanya setiap keluar rumah tu baca bismillahi. Apalagi ketika kamu sajid, sebab syaitan ketika itu sedang bawa sawu mengambil kamu sajid. Maka dengan baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya bahwa kaifalaka birajul, kata syaitan itu, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu, merayu, menggoda orang yang telah hudia, orang yang telah ditunjuki, orang yang telah diberi kecukupan dan penjagaan. Jadi kalau kita masuk bismillahirrahmanirrahim keluar rumah ke masjid, syaitan nyerah.
bertemu setan kau dengan setan yang lain, tidak mungkin. Orang kau lah diberi petunjuk kau. Orang kau lah dicukupi, orang kau lah dipelihara, dijaga oleh Allah. Bisa. Itu pentingnya kita baca Bismillahi. Baik kamu saji ataupun kama-kamanya. Penting membaca itu. Oh, tidak doa masuk masjid. Doa kapai ke masjid. Atau doa keberangkat kama-kama saja, apalagi ke masjid. Di samping sepanjang jalan mereka mencakap, jangan menunjukkan sikap-sikap, tindakan, perbuatan yang bisa mengurangi nilai kita. Sebab kita lah salat kan. Jangan tasbih, tenanglah, jangan tergesa atau jangan terburu-buru. Baru berdoa betul. Doa ku nan jarang-jarang kain dibaca orang. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Tidak kan? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku ada nur, cahaya. Wa fi lisani wa ja'al fi lisani nura. Jadikan pula di lisanku ada cahaya. Wa ja'al fi sam'i, di telingaku nura, cahaya. Wa ja'al fi basari nura. Wa ja'al khalfi, di belakangmu nur, cahaya. Wa amami, di depanku cahaya. Wa ja'al min fawqi, atasku cahaya. Wa min tahti, cahaya. Allahumma wa'azim li nura. Ya Allah, besarkan cahayaku. Dan cahaya itu nanti akan mencahaya kita di kegelapan hari kiamat. Cuman di adonan tak dapat malih baca. Apalagi ni agak 2 baris ha. Bacalah ketika nah, bedanya ketika keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah. Lalu cari ke langit. Kemudian Nabi baca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla sampai selesai. Lalu ke jalan, Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al khalfi nura wa amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Cahaya. Kalau nak dapat baru ndak apa. Jangan diadu loh. Badu ndak usah diadu-adu. Isya ke diadu-adu. Itu adab dalam perjalanan. Yang kita kaji kan ada dalam perjalanan. Keluar berwudu, keluar rumah, berdoa dan berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nur. Beko dalam perjalanan dan cekau tenang, sopan santun, tidak celangak celunguk, tidak bicara macam-macam, biasa-biasa saja. Tidak mampir dan tidak singgah. Pokoknya langsung menuju masjid. Dah tiba di masjid nanti beko dulu adabnya. Nang kaji kita kan menuju masjid. Lalu kemudian dari Ismail bin Umayyah katanya, aku bertanya kepada Nafi' tentang orang yang salat dengan melakukan tasbih, nyelang-nyelangi jari-jari. Kata Nafi', qala Ibnu Umar. Ibnu Umar tahu. Ana Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Panggilannya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, tilka salatul maghdubi alaihim.
itu salat orang yang dimurkai itu. Salat orang yang dimurkai. Selang salat boleh tasbih. Dari hadis-hadis di atas dapat kita ambil poin-poin. Pertama, halaman kedua pertama. Nanti kalau ada ragu setelah itu. Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunnah disebutkan begini. Yang dimaksud dengan tasbik adalah menganyam, memasukkan sebagian jari kepada sebagian jari yang lain. Seperti yang kita contohkan Joko. Nah, bentuk menganyam. Menganyam. Sebagian orang melakukan secara sia-sia saja. Sebagian orang terkadang membunyikan, ada mana kau? Mendakuak-dakuak. Di masjid, kadang-kadang ketika duduk, kadang-kadang ketika salat, kadang-kadang sambil bersandar. Kau kerajo. Gara-gara kuat. Atau duduk sambil mangkit kaki. Mangkong kaki ya. Kalau tak gua. Di masjid salat. Kalau sudah salat apa boleh dah? Salat. Sebab akan dalam proses salat. Menjalin jari jemari hukumnya makruh. Makruh pertama ketika keluar menuju masjid. Satu. Ketika sudah berada di masjid, kemakruhannya bertambah. Tiba di masjid, masih itu je laku. Itu je kerajo. Dia tak biasa mungkin. Dan itu ketika kalau dilaksanakan dalam salat, maka salatnya bukan batal. Nilainya sangat banyak kekurangannya. Apalagi kita salat mendakuak-dakuan jari. Kalau salat, nampak-nampak saya ada anak wak di pondok. Payah mengeceknya pilih dah. Aduh saya. Kadang salat tu kuku no kau na. Salat. Panggil awak. Makanya kau lah sebulan kau kaji tentang salat seteri di sekolah. Sudah asar ya. Tapi biasa mangko. Tu mangko lah boleh. Ada saya. Kadang-kadang kau ni kacau-kacau. Anak atau jari-jari daku-dakuannya dan lain-lain lah. Jika dapat merusakkan, bahkan bisa membatalkan kalau konsentrasi teralihkan ke situ semenjak awal. Ini cara setan ku macam-macam sih. Macam-macam sih yang akan menyebabkan kita tidak fokus dalam salat. Dan memang ada setan spesial, namanya kan khanzab atau khinzab. Memang spesial setan itu menggoda, mengalih-alihkan pangana pikiran kita ke karena lain. Kadang-kadang kodek kensaruang. Tahu? Kamu cerita anak-anak ambo di? Cerita anak. Ya kisah dong. Udahlah sekabiannya mangkuk-mangkuk.
Tangan bang kuah. Tidak kuah. Nak. Ha? Tolonglah ke tempat memajari. Tapi anak-anak. Anak-anak aku nak mak-mak tu. Anak-anak. Anak-mak. Nya sebanyak kepalanya ulah no. Itu yang harus diperbaiki terus. Fokus, konsentrasi, menghilangkan berbagai macam hal yang dapat memalingkan. Termasuk mendakuk-dakuan tangan. Dia mendakuk nama. Dakuk-dakuan tangan. Yang terbiasa salat bentuk je. Bagi kita hindari itu. Apakah kami tuan-tuan buah baju mencari-cari rendo telakuang. Hindari itu. Telakuang dapat hadiah dari menantu. Atau nampak telakuang orang ni muka. Awak tanya muka sudah sembahyang 5 hari Bali. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi. Di kami laki-laki kisah ruang. Kisah ruang cap gajah batalua misalnya. Tadi baca. Cap gajah batalua. Oh, duduk mah kan. Ada sih namanya ikhtilasun. Sambaran. Tahu sambaran disembah. Nah menyembah aku biasanya alang. Pikiran kita disambar, dirampas pikiran kita dan dialihkan kepada yang di luar salat. Alihan aku macam-macam. Ada ke rumah, ada ke halaman, ada ke anak, ada ke dinding musaji, ada kepada HP, ada kepada baju, ada kepada dakuk-dakuk tangan ceko. Kadang-kadang kaki mangkuk-mangkuk sembahyang. Sembahyang ping mangkuk kaki. Namanya ikhtilas, pengalihan. Yang dialihkan oleh si khanzab, setan spesial. Salahkah setan? Tidak boleh salah setannya, itu kerjanya. Kerjanya itu. Profesinya itu. Kita yang harus konsentrasi. Maka menjalin jari jemari termasuk orang kolah berhasil digoda, diperdaya oleh setan. Kalau itu sen kerajo, bisa batal salat. Yang ketiga, orang yang sedang berjalan menuju masjid dan menunggu salat dilaksanakan, didirikan. Sama seperti orang yang sedang salat. Orang yang sedang berangkit dari rumah, atau orang yang sedang duduk di masjid menunggu ikamat. Selama duduk di masjid itu, nyolah dianggap salat. Jangan lupa, jarusakkan itu dengan perbuatan-perbuatan yang gagal kita meraih pahala salat. Maka tiba di masjid, carilah tampek dan cari kawan. Maka kalau kita cari kawan, cari tampek yang rasanya bisa kita fokus. Sejak di rumah lado pengena tu. Awak cepet tiba masjid, awak baca Quran, baca doa, baca zikir. Lado pengena, awak salat di situ. Kalau ada kau mengambil bikolah. Sebab kita lah prosesi salat. Berbeda keadaannya dengan sesudah salat. Kalau sesudah salat, boleh kita duduk semerang. Boleh kita mengko. Boleh menekuk-dekuk tangan selesai salat.
Selesai salat, dia cakap tangko lah mengari-ngari juga di dakuan. Ada kuala. Karena awak nak dianggap lai orang yang salat. Boleh duduk beranda, boleh munjur, boleh menelantang, boleh disembayang, tak masalah tu. Sebab salatnya sudah selesai. Tak masalah lain. Di lantaran orang yang sedang menuju ke masjid itu orang yang sedang salat, dan orang yang duduk di masjid orang yang sedang salat, maka hendaklah ketika dia berjalan itu khusyuk, tawaduk dan mengagungkan keagungan Allah. Dalam menuju masjid sekolah, kau berzikir kita, kau berdoa kita, kau menunduk kita, pokoknya jangan sampai banyak kerja-kerja sampingan. Idza sami'tumul iqamah, hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila kamu mendengarkan iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah kamu menuju ke tempat salat. Wa alaikum bis sakinah, dan hendaklah kamu sakinah, tenang. Waqar, dan khusyuk, tunduk, sopan santun, beradab. Wala tusinu, jangan terburu tergegas. Tasri', isra', jangan terburu, jangan tergegas. Fama adraktum fasallu, berada pe salat, berada tinggal sempurnakan. Benda tadi jawab. Yang keempat, sebagian orang yang salat ada yang berbuat sia-sia. Itu dengan melipat-lipat, mematah-matahkan, memelituk-litukkan jari tangannya sehingga berbunyi dan salat mengganggu orang. Itu juga perbuatan sia-sia yang mencerminkan ketidakkhusyukannya. Bahkan ada kita yang salat sama awak, kadang-kadang orang namanya SMS, nama telepon ku kadang-kadang naik calik nak katu. Kan naik calik nak katu. Apakah nak salatnya ketika itu nak tahu kan? Salat luar. Kalau kita nak biasa salat luar kan ketika itu kau di masjid orang rumah. Nantilah di SMS. Nantilah di WA. Bikolah di calling, bikolah ni sedang nak kain calik tu kita. Kadang-kadang itu awak sedang salat atau kasalat bunyinya. Ini supaya jangan gaduh. Supaya jangan gaduh. Nona kan. Nona itu kan non aktif tu. Dinonakan atau dibisukan. Lataan disakui di tas, jangan lataan di lantai, lataan penganasinan. Kami mengaku salat abalataan di muko di bawah lantai. Biko tilantang lo, kate. Itu bisa memalingkan pangana. Atau bunyinya biko. Bunyinya. Makanya imam terkadang menambah lafaznya. Bapak, ibu-ibu, mohon HP dinonaktifkan. Kalau tidak hempaskan saja, gitu kan? Supaya jangan mengganggu. Kan itu mengganggu, termasuk mendekuk-dekukkan jari, mengganggu. Jadi apapun yang dapat mengganggu, singkirkan, hilangkan, atau simpan, atau sembunyikan, atau tinggalkan. Mengganggu, sangat mengganggu. Ini menurut pendapat kita, kalau lagi kamat orang, habiskan semua. Habiskan semua segala macam bentuk yang akan melalaikan, yang akan memalingkan. Karena kita salat, termasuk dan cekoh. Gaya tangan, nilai kan diadab. Cara kita ke masjid lah bernilai mah. Cara kita berjalan ke masjid lah dinilai mah. Cara duduk di masjid pun lah
lah dinilai. Bahkan cara kita melipik tangan pun lah, ada orang salatnya masih santai juga ya. Kerana kamat santai je, masih duduk-duduk je, tidak ada rasa kesekiraan. Tak ada kesekiraan tu, tak ada. Lah kamat orangnya masih duduk senan, sesanda je. Ini kalau kamat orang tu kan nampak kesekiraan, Pak. Tando aruk. Tando aruk, tak kepingin kita berkontak, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati dipermainkan oleh setan, walaupun hadisnya agak lemah, tapi berbacalah, paling tidak menjadi suatu peringatan lah kita bahawa fa inna tashbik, menyilang jari jemari itu minasyaitan, termasuk perbuatan syaitan. Untuk itu jangan kerjakan itu di masjid atau ketika akan berangkat menuju masjid. Silakan, saya nak bertanya tadi sebelum dilanjut. Habis. Kalau nak kita lanjutkan saja. Silakan. Kalau sapo, kau nak sapo nak ya. Di sapo, tak sapo nak lah. Agen kau mana? Agen catatan awak. Tak langsung dah. Tak awak bagian orang lain. Kalau awak bagian channel ni berkau. Tahu channelnya? Ada lo orang kalau dikeceng kayaknya channel awak. Sudah tu menjarak dari awak. Itu namanya latah. Ada orang yang latah, itu kakobe, itu kakajo. Setiap kesembayang pastinya mengkol. Kadang-kadang lah kamat, kadang-kadang takabi orangnya asik gitu. Daru-daru ada. Ndak itu naneh kami kalau laki-laki mendaruan pinggang. Lah takabi orang mengkol. Orang takabi ya. Ada meset, ada mana kau? Ya kalau apa namanya? Salat itu kan harus dikaji ulang balik. Arti kaji ulang balik itu bukan salat yang salah. Cara kita salat itu harus diperiksa balik. Ya. Ikoko merusak, ikoko menggaduh. Iko bisa kurang nilainya, iko nak khusyuk. Anta masuk nak cakap, aja. Lalu takabianya mengkongkoi lah. Ia bunyinya bunyi musik, sedikit tu ke gambaran, tak? Itu beda azan di kamat. Azan memanggil, menyeru, mengundang, mengajak. Nah, tiba orang kalau ikamat sifatnya nak mengajak lah, komando lah. Kita kesalat lah hilangkan segala-gala. Nama si iqamah, kataga. Dawak dia bertukar ikamat itu menjadi kamai itu jadinya. Iqamah, dawak kamai. Iqamahnya. Kalau iqamah hilangkannya lain. Makanya kalau kodek ke kodek selesai sebelum iqamat. Kalau ketika iqamat orang kerajaan kodek ke kodek juga. Kadang-kadang imam ku ada nampaknya sah. Saudara iqamatnya langsung terkabih. Awak anak gaya-gaya ku masih kena tebehnya mereka kodek baru. Salah kodek boleh. Dan kadang-kadang nak mula misi saf. Ilmu basi,
basi pakak, basi mada sini. Ano di mata tagak di situ duduk, di mata duduk di situ tagak. Ndak bisa kisah lain. Entah kau bentuk-bentuk orang nanti tidak salah. Tidak ada orang juga. Di mata hanya, di malah pihak tidak bisa kisah lain. Jarang-jarang baik. Kosong baik, yang penting awak sini mentarui. Jarak, psikolog jaraknya. Itu setan tagak situ. Hazaf namanya, setan kecil. Setan bagaikan kambing kecil masuk situ. Ini namanya istilahnya tarasu. Tarasu ko melengket, bukan berdempet, bersinggungan. Tapi bukan menekan, tarasu. Bahu lengan sama lengan, tepi kaki sama tepi kaki. Tapi bukan dempet, bukan melekat, bukan menekan-nekan, supaya jangan ada luang. Lengan sama lengan kah? Dengan kaki itu tak perlu tepi kaki, pokoknya bertemu kaki, supaya ada celah. Ya, kalau mengangkang mana, bau tidak bertemu. Kalau mengatua mana anda bertemu lo kaki. Jadi sederhana. Segala yang berkelebihan pasti tidak baik. Oi. Apa rasa Tuhan tu tahu gitu. Kau berapa minyak pribadinya guanya. Memang ada sejarahnya dalam kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri, bahkan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ketemu beserta syarahannya, bahwa ada salah seorang sahabat yang rumahnya yang paling jauh daripada masjid. Yang paling jauh rumahnya di masjidnya, tapi tidak pernah datang terlambat. Terbayang jauh rumah orang tak? Melewati gurun, tidak jalan di gurun. Gurun, di zaman Nabi gurun. Di tengah gurun tinggal. Lalu dinasihati oleh yang lain. Andaikan engkau belilah seekor keledai, engkau bisa datang dan pergi bawa keledai, engkau tidak kepanasan, bisa mengentengkan. Lalu keciknya menjawab, ambo ingin langkah-langkah kaki ambo kuah pergi dan pulang dicatat oleh Allah sebagai langkah-langkah kebaikan dan seterusnya. Terdengar di Nabi, apa yang engkau inginkan itu sudah dikabulkan Allah. Sehingga sahabat-sahabat suka melangkah dan memperpendek langkah. Masjid itu yang memahami secara tekstual. Melangkah, di mereka memang melangkah. Tidak bisa pakai kudo, tidak bisa unta, memang kaki. Apakah kita pahami seperti itu? Ada yang memahami baku seperti itu, ada yang memahami tidak. Yang penting kan hitungan langkah. Kalau kita bermotor ke masjid, awak rasa Allah Maha tahu. Dia muhsi, dia menghitung dengan rinci dan jelimet. Barauli wa abi. Beramanya abi, baralo banyak bagi sehese. Dan segala macam. Mudah-mudahan dihitung semua. Karena di Allah pun tidak ada yang terlewatkan, terluputkan. Cuma rumah sekali batu tiba di masjid, tidak usahlah bondan. Sekali batu sih, tiba di masjid. Anda usahlah bonda benar. Untuk dan jauh-jauh, silakan. Tapi kalau rumah sampai masjid, berjalanlah. Saksi-saksi. Dan seterusnya. Maka sudahnya berjalan lo ke Makkah kan? Nabi berjalan ke Makkah lo, bakal berjalan gini ke Makkah. Tidak mungkin. Lah, Bu Ziza. Kajiwa juga kau. Kajiwa mendakuan tangan. Itu kaji tadi mendakuan tangan. Kemudian
Tinggal satu lagi bahasanya, masih setentangan mendakuk-dakuk tangan tentang hal yang memang kita di musaji iko, kalau kita lah duduk di musaji, di samping tidak boleh kita menjalin jari-jari dan seterusnya. Apalagi ketika kita menunggu salat, misalnya antara maghrib ke isya, biasanya kan tanggung pulang tuh. Tanggung pulang di masjid melah wak tinggal dapat pahala kalau niatnya menunggu salat. Selama itu dianggap kita orang yang salat, selama tidak berhadas. Cuma kadang-kadang tak dapat nilai noko. Nak mutar, boleh mutar. Cuma nak dapat nilainya dah. Kan ada waktu 34 jam tu menjelang isya. Pasang niat menunggu salat. Isilah waktu itu dengan zikir, baca Quran, doa, salawat, istighfar atau tanang miang. Jadi tak boleh mengecek, cuman kok melompek cerita kena lain. Melompek, asalkan tak ada masalah. Yang paling baik itu antara maghrib isya taklim. Yang paling baik itu taklim. Ada taklim tafsir, ada taklim hadis, ada taklim fikih, ada taklim tauhid. Isi. Sekian fadilahnya melimpah. Isi dan jangan pulang. Cuma ketika taklim itu lapih ke bawah, sampai bulu. Ini catatannya selamanya tidak berhadas. Kalau berhadas sampai bulu luar. Tinggi nilainya tu. Masalahnya adalah nilai cukup kadang-kadang nolah masuk sakui. Nyal masuk sakui. Beko keluar balik. Kadang-kadang kapalo ni duluan keluar. Keluar sadawalahnya. Kasihnya palo cukup lah bisa dapat ganjaran fadilah lah dapat, tapi de mota atau bagundah keluarnya. Jangan sampai sia-sia duduk kita di masjid menunggu salat cukup sia-sia. Sia-sia. Panik saya duduk di masjid kan. Bawa bagunjang di masjid. Fadilahnya dengan bagunjang di dalam masjid berlain. Ya. Fadilahnya masuk neraka kan? Dosa di masjid kita menyebut aib orang, menyebarkan aib orang, bagunjang segala macam, itu lebih tinggi dosanya. Karena kita berada di tempat rumah Allah. Dengan di luar. Jadi kan dah bagunjang luar tu, tak begitu lah kesimpulannya tu. Daripada awak berdosa gunjang masjid, encak di luar tu gunjang lain tak begitu tu. Di luar sudah gunjang. Itu salah lah natijahnya kan. Itu penting kita menahan hati-hati selama masjid sehingga kita dicatat orang salat dan terus dosa diampuni terus sampai terus. Kalau ada orang mengaji di masjid, nak dapat gajinya. Kan orang kini kan ada orang kaji orang mengaji orang dapat dia. Itulah hebat orang awakku. Saya ngaji sana, lah jalan awak kajinya. Orang lu mengaji lah jalan kaji kan hebat. Kau lah jalan nak kaji orang kau nak duduk melan masjid itu. Rugi. Kami laki-laki kau tahan nak kerja keluar sudah mengari. Bekok kalam lu balik. Kerja keluar tiba luar kau mutal luar. Duduk luar. Kau lazan bang kalam. Kalau mencari fadilah, rugi fadilah. Nak ketujuh guruku duduk minum masjid kau. Tanang miang atau baca Quran. Baca Quran. Atau manuang saya masjid. Dapat fadilah. Atau lo suatu godaan besar duduk di masjid, godaan besar di masjid.
Lebih-lebih yang tadi, kalau tidak mengaji orangnya duduk masjid, tapi kalau mengajinya keluar. Pokoknya kami ko lah merasai ko. Kami duduk muka ko merasai. Yo lah kurang. Cakap duduk saya. Dan nampak orang naik mimbar, keluar aja. Lah, alai. Syaruk. Aikolah penyakit awak kaji awak salah, panjang pendeknya atau makratnya. Ada orang menyapu awak bagi kurang. Kau penyakit awak kan? Dia ambil cah. Lalu awak tegur, awak sapu dia nyo salah. Bapa lo awak, tidak disapu awak nak kena. Membiarkan orang salah, awak tahu salah, awak nak berdosa. Nanjale sapu lo. Kadang-kadang dia awak namanya nyapu, muka bangi orang lain menyapu tak banyak dah. Suruh orang lain ku nyapu. Contoh, si anu kuah kalau awak mengecian sakit nanti kuah. Tapi kalau melalui si anu diterima melalui si anu kau. Tetap kau maksud mereka. Lalu memang no. Jangan awak saya mengaji surang. Sebutnya salah ke dengan. Ini salah. Iya, jangan ngaji surang. Orang ko nak mau rubah terus. Hati wakku kan di dalam wah. Hati wakku kan dalam. Tu. Ada kita nampunya hatiku mentun ndak muah di sapu. Di sapunya bangangnya kurang. Ndak batamu awak kan malih, duduk ke awak malih sapu. Mudah-mudahan hati itu nak hati awak biarlah hati orang. Kalau tanya ibu cakap tu main daming kita ndak boleh. Ndak muah di sapu nyo salah mengaji ndak usah dengan. Wak sibuk si baca Quran surang. Tahu? Tu. Kau di rumah salah tanya. Kalau yang ke-7 suruh. Kalau saf, kita harus merapik. Merapik ke tengah. Kalau awak di kiri ke kanan, kalau kanan ke kiri. Pokoknya ke tengah imam. Awak nak merapik ke tengah. Bekolah jarak nak muahnya. Kalau muri inggang, tapi kalau orang kadang jangan negang. Orang kadang kunyo kadang melawak. Barik. Kadang-kadang awak kuatnya. Adik kuatnya itu mengaduh kesalahan awak. Kita dah pernah segitu degangan. Ndak muahnya degang awak sajak itu sampai selesai salat awak pengen awak ke malah awak ingin mencari bantu orang tu sudah sembahyang kan? Betul. Cari situasi. Demikian sujud. Enggak, asalkan jangan mengganggu atau berimam. Boleh, sepanjang apapun sujud boleh. Sepanjang salat, sepanjang malam sujud boleh. Berapapun kadarnya salah, awak surang. Boleh. Setiap sujud lama boleh. Okey. Enggak. Sekian saja, diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.